Oke, terima kasih Bray Kendi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget pagi ini bisa menyapa teman-teman kelas menulis karena saya juga alumni kelas menulis tahun 2017. Udah jadi kontributor online 2018, 2020 baru jadi bantu-bantu Bang Kendi. Gitu. Nah, kali ini ditugasin untuk membahas soal isu-isu terkini jurnalisme atau isu-isu jurnalisme terkini. Jadi ada banyak sebenarnya isu yang bisa kita jadikan sebagai bahan jurnalistik atau produk jurnalistik atau berita. Dan isu-isu itu banyak sekali dan isu-isu yang terkini banget dari jurnalisme itu sendiri adalah mana gue nggak bisa share screen. Padahal paham orang karo Mbak enggak pengen ngono. Paham no. Wingi tok sing wingi pertemuan wingi lho. Halo Witno. Halo. Nggak bisa share screen. Sing wingi nane kan Benar. Iki ora lah nggo. Ya, jadi ada 3 isu-isu jurnalisme terkini secara spesifik, yaitu jurnalisme damai, jurnalisme empati, dan jurnalisme advokasi. Ini penting sekali karena penting sekali bagi jurnalis, terutama jurnalis pemula seperti saya gitu. Mas Haru udah jadi co-host ya? Oke, siap. Hari Minggu. Terutama jurnalis pemula untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam perjurnalistikan kita gitu. Jadi jurnalisme pertama adalah jurnalisme damai, kemudian jurnalisme empati, jurnalisme advokasi, dan terakhir bonus etika wawancara sebagai jurnalis NU online. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu sih Whitney itu pernah nanya, kalau ada jurnalisme damai, berarti ada dong jurnalisme tidak damai? Iya. Jadi dulu itu zamannya perang lah. Itu ada jurnalisme perang namanya. Jadi masing-masing media penguasa atau media masing-masing kubu itu memberitakan hegemoninya tersendiri gitu, kekuatannya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah yang sini nyerang sini, yang sini nyerang sini. Dan itu jurnalisme perang itu juga sebenarnya masih ada sampai sekarang. Artinya jurnalisme perang itu, kalau kata Bang Kendi beberapa waktu lalu, jurnalisme perang itu yang menyulut emosi pembaca. Pembaca jadi kesel, pembaca jadi marah, pembaca jadi reaktif. Nah, tapi kemudian ada yang namanya jurnalisme damai yang bisa membuat pembaca itu menjadi sejuk, menjadi tenang, sekalipun ada konflik. Jadi sebagai jurnalis, ini dasar banget, sebagai jurnalis, kita harus tempatkan diri kita sebagai penulis lah, nggak mesti jurnalis. Sebagai penulis, apalagi jurnalis, kita harus menempatkan diri kita sebagai pembaca gitu. Ketika menulis, udah selesai, ya kita baca, kita sebagai pembaca, kita tempatkan diri kita sebagai pembaca. Kira-kira tulisan kita tuh enak dibaca nggak sih ya narasi yang kita buat gitu. Jadi jangan sampai ketika narasi yang kita buat, apalagi angle, dan angle itu dimasukkan ke judul. Jadi biasanya judul itu adalah angle atau sudut berita ya. Di judul itu memantik emosi pembaca gitu. Hanya untuk mengejar clickbait misalnya. Ya beberapa media mainstream sering melakukan jurnalisme yang tidak cover both side misalnya, yang kemudian itu memantik emosi lawan pihak. Meskipun medianya ini berada di tengah gitu. Tapi gimana sih caranya media ini yang berada di tengah itu benar-benar bisa sejalan dengan NU gitu. Apalagi kita yang online gitu ya. Yang tawazun, yang berimbang, yang kemudian cover both side gitu, tawasud. Nah, itu penting gitu untuk kita sebagai jurnalis NU online. Nah, yang pertama, jadi ide pendekatan jurnalisme damai itu, mana sih? Bentar.
ide pendekatan jurnalisme damai itu awalnya tahun 70-an oleh Profesor Ilmu Damai. Jadi bukan oleh orang jurnalistik gitu, tapi Profesor Ilmu Damai. Namanya Johann Galtung. Dan oleh Jack Lynch dan Annabel McGoldrick itu dikembangkanlah konsep praktis dari jurnalisme damai pada 90-an. Maka ini disebut sebagai jurnalisme terkini karena baru tahun 90-an lah. Nah, kemudian pada dasarnya jurnalisme damai ini adalah jurnalisme yang berupaya memproduksi narasi, memproduksi berita untuk meminimalisasi atau meminimalkan celah antar pihak yang berkonflik. Caranya, jurnalis, si penulis itu tidak membesar-besarkan fakta. Biasanya kan ada yang dibesar-besarkan fakta. Ada yang dibesar-besarkan faktanya, kemudian itu berpotensi dapat memperkeruh konflik. Banyak sih contohnya ya. Seperti misalnya kasus pembubaran FPI misalnya kemarin, atau kalau teman-teman tahu kasus Kiai Ma'ruf dikolasekan atau diupload disandingkan dengan pemeran film porno dari Jepang itu Kakek Sugiono, dan itu banyak media yang berusaha memantik orang NU agar bersuara dan kemudian menyerang gitu. Banyak. Sekarang lagi ada Abu Janda. Gitu ya. Nah, media-media mainstream, kalau kita kan media anti mainstream nih. Media-media mainstream itu pas saya cek beritanya, ya paling 300 kata dan cuma satu narasumber di dalamnya. Dan itu nggak mendamaikan. Jadi jurnalisme yang mendamaikan itu adalah yang memuat pernyataan dari kedua belah pihak yang berkonflik. Tetapi catatannya adalah yang dijadikan angle atau yang dijadikan judul itu tidak hanya dari narasumber yang di atas, yang duluan gitu. Biasanya kan gitu. Biasanya kita membuat judul yang dari judul itu dari kalimat yang paling atas kemudian kita jadikan judul. Biasanya begitu untuk menjadikan angle. Tetapi jurnalisme damai nggak begitu. Jurnalisme damai itu dia merangkum semua isi berita itu dengan judul yang merangkum semua isi berita. Jadi nggak dipotong gitu judulnya sehingga memantik pembaca untuk. Jadi permasalahan jurnalisme online sebenarnya itu adalah persaingan klik sih. Nah, itu yang jeleknya di situ. Persaingan klik itu. Untuk bisa bersaing dengan klik itu, maka dibuatlah judul-judul yang celebrate, yang membesar-besarkan gitu. Nah, kemudian jurnalisme damai ini sesungguhnya bukan hanya berfokus pada dua kubu yang berkonflik, tetapi juga si jurnalisnya ini berusaha untuk mencari data atau mencari pernyataan dari pihak lain yang berwenang untuk menemukan solusi. Jadi contohnya misalnya suku A konflik dengan suku B. Karena ada hal-hal yang tidak disukai dari keduanya gitu, akhirnya berkonflik suku itu. Yang jangan hanya dua suku itu yang kita wawancarain, yang kita jadikan berita, tapi cari pihak ketiga yang bisa setidaknya adalah solusi gitu. Narasi solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, itu menarik. Jadi benar-benar harus komprehensif gitu. Harus secara luas, harus secara lengkap untuk menulis jurnalisme damai. Tidak bisa dipotong, dikasih judul, kemudian yang ada di judul itu cuma menggambarkan yang ada di paragraf pertama. Gitu kalau jurnalisme damai. Nanti kita bicara contoh-contohnya lah. Nah, sekarang ada jurnalisme empati yang kedua. Jurnalisme empati itu berkaitan, jadi sebenarnya gini teman-teman, lupa. Jurnalisme
damai, empati, dan advokasi itu menekankan pada narasumber atau objek atau narasumber itu sebagai sorotan utama. Jadi jurnalisme damai misalkan ada yang berkonflik, ya berarti dua-duanya harus dijadikan sorotan utama. Sorotan utama itu bisa dijadikan judul misalnya. Begitu pula jurnalisme empati. Jurnalisme empati ini kan sebenarnya apa ya? Perasaan iba, perasaan kasihan terhadap seseorang atau terhadap kelompok yang sedang dilanda musibah atau dilanda apapun lah. Dilanda bencana, dilanda ketidakenakan gitu. Nah, kemudian bagaimana jurnalisme empati ini, si jurnalis ini merangkai atau memproduksi berita dengan sifat yang bersifat keempatian gitu, belas kasihan. Jadi saya mengutip dari bukunya Ashadi Siregar, wartawan senior sih kalau teman-teman tahu, dia juga penulis. Pintu Menghargai Manusia bagi Media. Jadi jurnalisme empati itu adalah kita berempati terhadap penderitaan orang, baik yang disebabkan oleh kultur, struktur sosial, individu tanpa batas-batas yang dikonstruksikan secara etnis, agama, gender, kelas, dan lain-lain. Jurnalisme empati tidak boleh mengeksploitasi penderitaan manusia. Nah, jadi gini, jurnalisme empati itu berpihak kepada penderitaan orang lain yang korban gitu. Penderitaan orang lain itu berarti korban yang itu harus kita jadikan sorotan utama. Contoh misalnya, N-Online Jawa Barat nih, ini nanti empati berkaitan dengan advokasi ya. N-Online Jawa Barat saya lihat postingan-postingannya itu sering mengangkat tentang petani. Nah, artinya petani ini kan menjadi menderita ketika ada struktur sosial yang lebih tinggi yang kemudian menguasai lahan petani, gitu kira-kira. Ada struktur sosial yang lebih tinggi, entah itu pemerintah atau pengusaha. Jadi petani salah satunya bisa jadikan itu. Dan sekarang ini lagi banyak bencana gitu kan, lagi banyak bencana. Nah, sayangnya otokritik juga nih. Di N-Online itu nggak tahu kalau N-Online Jatim atau N-Online daerah ya. Tidak ada narasumber dari perspektif korban. Itu kemarin dibahas juga di rapat redaksi N-Online. Tidak ada perspektif dari korban bencana. Nah, itu penting. Jadi, kita bisa minta pendapat korban terkait bencana soal bagaimana sih atau di pengungsian tuh gimana gitu. Artinya suara-suara itu terangkat dan nanti dilihat oleh stakeholder, pemegang kebijakan. Nah, tetapi jurnalisme empati ini nggak boleh mengeksploitasi penderitaan manusia. Banyak yang mengeksploitasi penderitaan manusia itu banyak banget media-media. Contohnya gimana sih? Gini, TV One dulu pas kecelakaan pesawat Air Asia ya. Ya emang salah satu kelebihan jurnalistik itu perilaku jurnalistik itu yang baik adalah yang siapa cepat gitu. Dia yang cepat itu yang keren. Dan bisa jadi jadi viral kalau di online. Nah, TV One ketika Air Asia jatuh kalau nggak salah itu, jadi mereka kan siap siaga kamera lah di lokasi jatuhnya pesawat itu di laut. Ada korban ngambang. Nah, itu disorot gitu. Artinya kan itu manusia mengeksploitasi penderitaan manusia gitu, dan kita yang nonton pun jadi ya Allah. Harusnya yang kayak gitu nggak boleh gitu. Sama seperti halnya kita jangan upload lah ke medsos yang ada darahnya, yang itu perkelahian gitu. Itu jangan, tapi kalau sebagai jurnalis kita ambil bagian yang memang itu dibutuhkan oleh si korban itu. Tapi jangan kita eksploitasi penderitaan dia. Eksploitasi penderitaan misalnya gini nih. Etika wawancara yang jelek. Udah tahu keluarganya kehilangan anaknya, orang tua kehilangan anaknya karena kecelakaan pesawat kemarin misalkan Sriwijaya Air. Tiba-tiba misalnya ada jurnalis yang datang ke rumah keluarga korban nanyain, gimana sih perasaan ibu ditinggal anaknya? Itu kan udah pasti sedih. Nggak mungkin bahagia. Oh, saya mau bahagia. Nggak mungkin. Udah pasti sedih.
Dan kemudian ada lagi misalkan ada yang nanya, ada nggak sih firasat-firasat sebelumnya sehingga anak ibu itu meninggal gitu? Nah, itu jangan diomongin. Yang harus kita angkat adalah apa sih yang diingini oleh pihak keluarga untuk kedepannya gitu. Misalkan ya maskapai diperbaiki lagi, gitu-gitu loh. Atau misalkan sebagai keluarga korban apa yang diminta. Tapi jangan ditanya penderitaannya sampai dia nangis sesegukan pas lagi wawancara tuh jangan. Itu apa ya? Jadi nggak manusiawi sebagai jurnalis gitu. Dan itu melanggar kode etik. Selain melanggar kode etik wawancara, kode etik jurnalistik, itu apa ya, melanggar etika kemanusiaan gitu karena mengeksploitasi penderitaan. Gitu. Nah, jurnalisme empati itu harus membangun optimisme hidup. Harus membangun optimisme hidup. Jadi kita bicara ke keluarga korban atau kita bicara ke kelompok yang misalnya itu menderita karena hal-hal lain gitu, karena penindasan, kayak kelompok buruh misalnya. Nah, itu kita kelompok buruh, petani banyak ya yang menjadi korban dari komersialisasi atau kapitalisasi gitu. Nah, itu banyak lah. Nah, kita harus membangun optimisme. Ini keadaan udah begini gitu. Kita nggak bisa terus-terusan untuk menyalahi keadaan gitu loh. Jadi sebagai jurnalis kita ini juga mesti mengarahkan pertanyaan kita supaya si narasumber itu bicaranya banyak pertama. Kemudian yang kita harapkan juga dapat nih gitu. Jadi gini, teman-teman. Sebagai jurnalis, kita harus sudah menyiapkan pertanyaan, baik itu diingat ya kan, di otak gitu, di pikiran, atau ditulis misalkan kerangka pertanyaan. Nah, tapi jawabannya itu udah harus kita pegang. Ntar dia pasti jawab ini nih. Dia pasti jawab ini nih. Kalau nggak jawab ini, gue kejar terus sampai dia jawab ini. Gitu. Nah, jurnalisme empati juga harus begitu. Artinya kita punya kerangka pertanyaan, kita punya kerangka untuk menulis berita kita, itu optimisme hidup kan. Berarti kita harus kejar bagaimana sih cara dia untuk membangun optimisme hidup, membangun optimis setelah dilanda bencana. Contoh misalkan korban banjir, kemudian gempa, longsor, gunung erupsi, ya kita tanya, gimana harapan ke depan? Jangan malah ditanya perasaannya gimana, ya pasti menderita. Itulah intinya. Seringkali memang jurnalisme pada umumnya itu bombastis ya. Artinya melebih-lebihkan atau lebay, hiperbola supaya memang dibaca sih. Tujuannya itu supaya dibaca. Tetapi ini yang penting, teman-teman kalau udah dapat PDF-nya ada di bahasa Inggris lagi. Jadi mendengar dengan telinga orang lain, kemudian melihat dengan mata orang lain, dan merasakan dengan hatinya orang lain. Jadi kita harus bisa, itu tadi, sebagai jurnalis itu kita harus punya jiwa yang banyak. Jadi sebagai jurnalis kita juga harus menjadi pembaca. Sebagai jurnalis ketika wawancara juga kita harus bisa masuk ke dia. Harus bisa merasakan apa yang dia rasakan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, pertanyaan-pertanyaan yang mengeksploitasi penderitaan itu tadi nggak muncul gitu. Ketika kita sudah merasakan apa yang narasumber kita rasakan. Gitu. Nah, unsur-unsur jurnalisme empati itu apa aja? Ini menarik nih. Pertama, sisi belas kasihan dalam pemberitaan. Itu ya tadi. Jadi jangan jangan mengeksploitasi penderitaan, kemudian membingkai si korban ini seolah-olah yang pokoknya gitu deh. Harus ada sisi belas kasihan deh. Dulu itu di tragedi Aceh, itu luar biasa itu.
banyak wartawan yang ketika wawancara itu pertanyaan-pertanyaannya bikin si korban ini sedih gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, kemudian ini pemberitaan harus berimbang. Jadi pemberitaan harus berimbang itu artinya gini, jangan hanya kita tetap ya 5W1H dan cover both side itu harus jadi landasan utama atau asas jurnalisme, nggak boleh ditinggal itu. Pemberitaan harus berimbang ya tentu saja ketika kita memberitakan petani yang menjadi korban penggusuran lahan, warga yang terusir dari rumahnya, itu kita beritakan gitu. Tapi jangan sampai dia doang, harus ada pihak lain. Atau pihak yang mencarikan solusi. Gitu. Dan kemudian menyajikan fakta ini jelas. Jadi fakta yang ada tuh, jadi jurnalisme itu bukan hanya apa yang kita dengar dari si narasumber gitu. Tetapi dari apa yang kita lihat juga gitu. Dari apa yang kita rasakan. Ditulis aja faktanya. Jadi penyajian faktanya itu biasanya kalau jurnalisme empati ini dia ditulis dengan gaya feature. Kompas misalnya waktu tragedi apa kemarin belum lama itu yang teroris di Mujahidin Indonesia Timur itu menarik dia nulis tentang bagaimana warga di sana optimis. Padahal itu dia iya wawancara ada, tapi awalnya itu dimulai dengan penyajian fakta di lapangan. Warga yang terlihat saling gotong royong, bantu bahu membahu. Kemudian itu pandangan-pandangan Kompas lah. Dan kemudian baru ada kutipan. Dan itu jadi headline waktu itu. Nah, kemudian ini metode partisipatoris. Jadi yang tadi saya bilang, jadi kita harus jadi partisipannya narasumber. Kita harus menjadi jiwa lain gitu narasumber, jadi sehingga kita nggak semena-mena dalam pertanyaan, nggak mengeksploitasi yang dia derita gitu. Itu teman-teman, apa jurnalisme empati intinya itu. Jadi ada unsur sisi belas kasihan, pemberitaan harus berimbang, menyajikan fakta, dan metode partisipatoris. Jangan sampai ada penetrasi, ada penekanan sehingga yang kita wawancarain itu jadi sedih, jadi nangis, jadi malah nggak niat hidup gitu. Nah itu bahaya tuh. Nah ini yang menarik sih, yang saya sering lakukan juga nih di NU Online nih. Jadi kalau teman-teman kemarin merhatiin NU Online saat panasnya Undang-Undang Cipta Kerja, saya melakukan jurnalisme advokasi dengan wawancara Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Dan terus-terusan itu rame. Ya, jadi ini dilakukan dengan cara menyuntikkan opini ke dalam berita tanpa mengingkari fakta. Opini yang dimaksud apa ya? Bukan opini si penulis, bukan opini si jurnalis. Tetapi kita merangkai atau membingkai pertanyaan sehingga ada opini yang keluar dari narasumber kita. Jadi itu. Jadi ada beberapa tipe berita ya, ada feature, kemudian ada straight news. Ya ada juga namanya opinion news, berita opini. Jadi berita yang berdasarkan opini. Jadi di judul tuh biasanya gini, Sarbu Musi tolak atau Sarbu Musi sayangkan ketidaktransparansiannya pemerintah dalam Undang-Undang Cipta Kerja misalnya begitu. Jadi ada opini gitu. Kita minta opini gimana sih, tapi tanpa mengingkari fakta ya, bahwa ada fakta Undang-Undang Cipta Kerja itu jelas gitu, ada faktanya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini contoh aja. Undang-Undang Cipta Kerja itu secara proses legislasinya buruk gitu, nggak transparan. Itu jelas ada fakta. Nah, itu baru kita mintakan opini ke orang yang punya otoritas untuk menjawab. Ini penting. Jadi kita harus bisa memilah nih, mana narasumber yang pas untuk menjawab isu ini gitu.
mana yang pas untuk menjawab isu itu. Jangan kita nyari narasumber yang semua isu dibahas sama dia. Wah, reaktif banget itu. Jangan kita cari narasumber yang reaktif, isu apa aja dibahas gitu. Jadi kalau misalkan di organisasi ya kan, pasti ada misalkan wakil ketua bidang keagamaan, wakil ketua bidang keorganisasian. Ya kalau lagi bahas agama, wawancaralah ke wakil ketua bidang keagamaan. Kalau misalkan di NU-nya ya wawancaralah suriahnya NU. Jangan bicara agama tapi wawancaranya ke wakil ketua bidang hukum dan advokasi yang nggak nyambung. Gitu, jadi harus sesuai narasumber supaya ada suntikan opini ke dalam berita. Nah, ini bedanya nih. Jurnalisme advokasi dan jurnalisme umum. Pertama, jurnalisme umum itu penekanannya pada unsur sensasional dan permasalahan orang banyak. Jadi sensasi aja udah. Apa ya? Yang penting dibaca, yang penting diklik, judulnya dibesar-besarkan gitu. Biasanya jurnalisme umum gitu kalau lagi ada persoalan. Jadi dan permasalahan orang banyak tuh artinya ya Undang-Undang Cipta Kerja itu memang bermasalah gitu bagi banyak orang gitu. Memang bermasalah menurut banyak orang, mayoritas orang. Nah, itu makanya diberitakan. Itu jurnalisme umum, tapi tidak mendalam. Jadi ada juga namanya in-depth reporting atau berita yang lebih dalam lah. Nah, dia jurnalisme umum tuh cuma permukaannya aja gitu. Sementara jurnalisme advokasi dia lebih mendalam. Dia lebih mengungkap masalah serius gitu, diungkap. Kalau emang narasumber nggak mengungkap ya terus tanya dengan pertanyaan-pertanyaan lain gitu, tapi dengan substansi yang sama. Ungkap masalahnya. Apa masalahnya sebenarnya gitu. Contoh misalkan masalah pendidikan, dia masih jawabnya normatif. Atau masalah ini, saya pernah wawancara Pergunu, wakil ketua Pergunu itu, Aris Adi Laksono, wawancara soal PPPK, guru itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, perjanjian kerja, Pak. Nah, dia bicara, mendukung pemerintah soal PPPK ini, bukan mendukung, mengawal rencana P3K. Nah, artinya kan yang namanya jurnalisme advokasi itu mengungkap masalahnya, ada nggak sih masalahnya gitu. Ya udah saya tanya kan, masalah yang dihadapi guru saat ini apa gitu kan. Ya tidak adanya jalur misalkan sulitnya untuk jalur CPNS gitu-gitu kan. Nah, kemudian apa harapannya ke pemerintah, apa dorongannya ke pemerintah. Ya dia mendorong tuh Pak Aris Adi Laksono, dia mendorong supaya pemerintah itu transparan dalam soal P3K itu gitu. Tidak ini menarik banget itu, dia dalam bilangnya. Jadi jangan sampai mainnya channel-channel gitu. Gue punya orang itu yang gue masukin gitu. Namanya seleksi harus selektif dan terbuka secara umum gitu, terpublish dengan baik, nggak sembunyi-sembunyi, nggak kong-kali-kong, nepotisme gitu. Nah, akhirnya dicerita itu. Nah, kemudian juga ini titik berat beritanya ya, ancaman terhadap kelompok minoritas. Seperti misalkan banyaklah kelompok minoritas tuh nggak cuma soal agama ya, nggak cuma Ahmadiyah misalkan Syiah itu iya. Tetapi seperti suku misalnya, ancaman terhadap kelompok minoritas. Suku apa sekarang banyak banget kan? Suku-suku yang udah terpinggirkan karena pembangunan misalnya. Gitu. Dan penduduk asli yang akhirnya tersingkir. Banyak sih. Di Jakarta itu kalau ngelihat film Sidul itu masih perkampungan gitu. Tapi sekarang udah pada minggir nih orang-orang Jakarta tuh. Sidul itu rumahnya tengah kota dulu kalau sekarang ya. Tengah kota Jakarta. Tapi orang-orang Jakarta sekarang pada minggir. Artinya penduduk asli itu minggir ke Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu soal penduduk asli. Dan itu menjadi bagian dari jurnalisme advokasi jika diberitakan. Gitu. Nah, kemudian jurnalisme umum itu menekankan pada ketentuan liputan berimbang, hati-hati pada pemberitaan yang mengandung unsur sara, dan selalu menginformasikan kebenaran informasi. Jadi umum normatif,
ya apa adanya ya begitu. Gitu. Tetapi kalau jurnalisme advokasi itu menekankan pada unsur kebenaran yang didapat berdasarkan hasil laporan investigasi. Jadi cerita sedikit nih. Waktu kuliah, kebetulan saya kuliah jurusan jurnalistik, itu ada mata kuliah jurnalisme investigasi. Artinya dari jurnalisme investigasi ini bisa menguak satu masalah, dan masalah itu, dan kita bisa mengadvokasi yang punya masalah supaya pemerintah dengar. Nah, salah satu yang menjadi yang saya ditugasin untuk menguak ini loh. Kalau di Bekasi itu kan ada TKK ya, tenaga kerja kontrak. Dan itu desas-desusnya untuk menjadi tenaga kerja kontrak itu bayar atau nyogok 25 sampai 30 juta. Nah, akhirnya saya disuruh investigasi. Nah, udah saya investigasi. Jadi TKK itu tenaga kerja kontrak di pemerintahan. Ya, saya ke Pemkot, makan di kantinnya, ngeliatin dulu, terus ada ibu-ibu yang mendekat atau saya yang mendekat, pesan makan sambil ngobrol. Tapi dengan keadaan HP udah ngerekam. Ya gitu tuh, investigasi tuh. Dan akhirnya terkuak ada, waktu itu dia 20 tahun jadi TKK di Perpusda dan belum pernah diangkat sampai sekarang. Nah, saya tanya, emang dulu masuk, jadi saya tuh ini ya lagi-lagi menjadi jiwanya orang lain gitu. Jadi saya waktu itu bilang, Bu, saya mau jadi TKK nih. Saya nanya dulu, Ibu TKK apa PNS? Dia bilang TKK. Nah, saya bilang, Bu, saya mau jadi TKK, gimana ya caranya? Kasih aja lamaran ke pendopo wali kota. Saya pancing. Ya, apa namanya? Yang cepat gimana ya, Bu, caranya gitu. Wah, langsung bisik-bisik dia ngomongnya. Ada, Mas, 25 juta sama Pak ini gitu, dia nyebutin orang itu. Bisa. Terkuak tuh satu, nyari lagi yang lain, sama 25 sampai 30 juta bayar ke satu orang, dan orang itu calo lah. Dan orang itu rekomendasi ke wali kota dan diterima. Tapi tetap harus berimbang, harus cover both side. Akhirnya saya wawancara ke wali kota. Ternyata kata wali kota ya nggak ada. Kalau ada laporin aja ke saya, kata dia gitu. Nggak ada itu. Kalau ada laporin saya pecat itu orangnya yang calo gitu. Ya udah. Yang penting kan udah itu. Udah cover both side. Itu jadi ada unsur kebenaran yang dapat berdasarkan hasil laporan investigasi. Itu advokasi. Artinya kita berusaha mengadvokasi ini loh TKK yang nggak diangkat-angkat dan nyogok ternyata di awal. Gitu. Kemudian apa sih ini ketutupan? Isu yang diangkat. Kalau jurnalisme umum itu masalah nasional yang genting, peristiwa yang terjadi di masyarakat, wabah penyakit dan lain-lain. Tapi kalau advokasi itu lebih spesifik, itu permasalahan orang kecil, ya kayak tadi petani misalnya. Kemudian orang yang tergusur, orang yang tertindas, gitulah, orang-orang kecil lah. Pelanggaran HAM, nah ini menarik, pelanggaran HAM. Jadi kemarin online kalau teman-teman lihat ya, FPI kan meninggal tuh 6 orang tewas ketembak. Akhirnya online mengangkat untuk mengadvokasi hak sipil rakyat gitu, hak sipil masyarakat. Ya FPI itu 6 orang itu memberitakan dengan mencari narasumber yang kompeten supaya mendorong Komnas HAM untuk menguak kejadian yang sebenarnya tuh gimana gitu. Nah, itu. Walaupun musuh ya, tapi karena ini udah menyangkut manusia, pelanggaran HAM yang diduga sebagai pelanggaran HAM, maka itu harus diangkat. Nah, kemudian juga keberanian dan perlawanan rakyat kecil. Jadi makanya aneh kemarin pas Undang-Undang Cipta Kerja itu online ngeberitain demo-demo. Itu seru banget. Perlawanan rakyat kecil, ya Allah. Kayak gitu tuh diberitakan. Jadi kan ada unsur advokasi gitu, pendampingan. Supaya masyarakat tuh nggak takut untuk berkonsolidasi, untuk bersatu menyuarakan aspirasinya gitu kira-kira. Nah, jurnalisme umum itu biasanya yang jadi narasumber utama ya pasti tokoh yang punya nama besar seperti pejabat, kiai, tokoh masyarakat. Karena salah satu unsur jurnalisme itu supaya banyak dibaca orang lah. Itu ya narasumber harus yang punya otoritas atau punya kedudukan
yang tinggi gitu ketimbang masyarakat lain. Tapi beda sama jurnalisme advokasi. Yang diwawancarain ya korban, rakyat kecil, kelompok minoritas, atau saksi mata. Tuh. Jadi ya walaupun nggak populer, tapi ini cukup menguak fakta gitu, menguak. Walaupun nggak populer ya, maksudnya sebagian narasumber dia nggak populer. Siapa sih? Misalkan Suwitno, warga Banyumas, gitu. Ya nggak terkenal, nggak populer, tapi dia bisa mengangkat fakta ke publik, gitu. Dan saksi mata apalagi kan. Nah, selanjutnya prioritas kerja. Kalau jurnalisme umum itu memunculkan permasalahan hanya dari kulit. Itu yang tadi saya bilang ya. Pernyataan narasumber itu normatif, umum ya permukaan aja lah. Tetapi kalau advokasi itu munculin masalah pelanggaran negara terhadap elemen masyarakat yang tidak mampu bersuara. Jadi media itu sebagai alat untuk atau saluran bagi masyarakat supaya mau menyuarakan suaranya. Gitu. Tugas jurnalisme atau tugas jurnalis itu untuk itu, supaya orang-orang tuh mau bersuara yang kira-kira negara ini ada pelanggaran nih, gitu. Harus ada yang bersuara nih, gitu. Kemudian asas legalitas. Kalau jurnalisme umum ya tampilan formal aja, kartu pers, surat tugas. Tapi kalau advokasi ya nyamar. Advokasi yang basicnya investigasi ya nyamar, karena takut itu, dan kemudian menyamarkan nama narasumber. Ya, jadi ketika saya dapat tugas jurnalistik dari kampus itu, ya saya samarkan nama narasumber jadi inisial, karena khawatir dia dapat ancaman kan. Apalagi zaman Orde Baru bisa penghilangan secara paksa. Nah, harapannya pasca pemuatan berita, kalau jurnalisme umum, masyarakat atau pembaca itu hanya sekedar mengetahui informasi atau berita terkini, berita mutakhir, atau supaya masyarakat mengikuti tren isu. Tetapi kalau jurnalisme advokasi itu memicu masyarakat supaya ada muncul perdebatan dan polemik, kemudian berujung pada penguatan hak-hak rakyat dan tuntutan agar pemerintah memperbaiki kinerja atau kebijakannya. Kenapa sih kalau advokasi harus ke pemerintah? Ya iya, karena pemerintah yang punya kebijakan gitu, yang punya wewenang untuk mengatur masyarakat, untuk mengatur hak hidup orang banyak. Gitu. Nah, ini bentar lagi hampir terakhir nih. Pers sebagai kontrol sosial. Jadi di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu disebutkan nih unsur-unsur pers. Ya, pertama tentu participation, social partisipasi. Jadi keikutsertaan masyarakat dalam pemerintah. Jadi media itu harus, atau pers itu harus membuat masyarakat ini ikut serta gitu dalam pengelolaan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi partisipasi masyarakat tuh kita bawa ke media jadi berita, kita salurkan melalui media supaya ikut berpartisipasi. Maksudnya gimana sih? Iya, kalau ada usul misalnya gitu kan, biasanya misalkan ketum PBNU usulkan gitu. Ketum PBNU kan sebagai representasi dari masyarakat sipil. Jadi ada keikutsertaan untuk mengusulkan, untuk mengkritik, untuk mengasih saran pemerintah, itulah. Kayak vaksin kemarin, itu kan kenapa vaksin bisa gratis ya karena tuntutan dari masyarakat, karena media mempublish keikutsertaan masyarakat agar vaksin digratiskan. Kenapa juga disiarin langsung, supaya disiarkan langsung. Gitu masih aja ada yang nggak percaya. Gitu ya. Kemudian social responsibility, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Jadi media juga harus memuat respon dari masyarakat untuk bagaimana sih pertanggungjawaban pemerintah ini mengelola negara gitu. Ya harus ada respon ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan,
ya kita harus minta statement masyarakat. Ya dalam hal ini misalkan dalam hal NU online ya minta pendapatnya ketua NU, sekretaris NU, Rais Suriah, Katib Suriah, minta aja gimana pemerintah daerah nih ada kebijakan ini gitu. Gimana tanggapannya. Nah, itu menjadi respon dari masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan negara yang dilakukan pemerintah. Kemudian social support, dukungan rakyat terhadap pemerintah. Ya, tentu kita harus mendukung pemerintah gitu. Jangan nggak selalu ngeritik tanpa solusi atau ngeritik mulu, enggak. Tapi harus ada dukungan terhadap pemerintah. Kemudian yang terakhir tentu saja social control, pengawasan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Jadi apa namanya ya media memuat pengawasan rakyat itu. Kayak contoh misalkan lagi pemilu, ya rakyat harus benar-benar bersuara soal bagaimana kita mengawasi independensi atau independennya KPU, Bawaslu gitu. Jadi kita awasi. Kemudian penghitungan suara gimana. Itu harus terus dimuat dan harus terus menjadi saluran rakyat untuk mengawasi kinerja pemerintah gitu. Nah, ini nih, bagaimana sih etika wawancara sebagai jurnalis online? Jadi kemarin diminta sama Bang Kendi. Nah, jadi teman-teman, kalau etika wawancara pada umumnya itu sih, kita nyebutin nama, misalkan Assalamualaikum, saya Aru, jurnalis online, izin mau nanya atau minta komentar, bla 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 gitu ya. Kalau misalkan lewat WA, atau kalau misalkan langsung ya tetap perkenalkan diri gitu. Perkenalkan diri, saya Aru dari jurnalis online gitu. Nah, kedua, karena kita NU online, maka yang diwawancarai itu mayoritas adalah kiai. Ini nggak ada di materi nih. Karena saya langsung praktek, nggak ada di teori. Jadi saya jadi kontributor tuh dari tahun 2018 lah. Dan bersentuhan dengan banyak kiai yang saya beritakan di Bekasi. Nah, itu wawancara dengan kiai itu etikanya gimana ya Allah ini? Ribet banget ya, bukan ribet sih, gimana ya? Maksudnya pakeu dan kita sebagai yang tradisi santri itu ngobrol sama kiai gimana gitu. Nah, caranya teman-teman, jangan sesekali, biasa kalau jurnalis pada umumnya itu kan begini nih. Gimana pendapatnya Pak? Kalau sama kiai jangan begitu. Cukup kita siapkan recording. Apalagi kalau kiai ngomongnya tuh lembut banget. Artinya hampir gak terdengar gitu. Ya udah, artinya HP ini kita taruh di kantong atas, kita deketin kiainya. Tetap kita ngomong yang sopan, yang santun gitu, yang kalaupun mau bahasanya dalam tanda kutip menyudutkan pertanyaan tertentu ya dengan etika santri lah. Ngapunten kiai atau maaf kiai kalau pendapat kiai tentang FPI gimana gitu-gitu tuh. Tapi dengan intonasi yang lembut. Nah, ini nggak ada di teori, adanya langsung praktek gitu. Adanya langsung praktek. Dan etika wawancara itu juga kita itu jangan sampai kosong sih. Jangan sampai kosong sama pertanyaan sehingga ada jeda. Jedanya lama gitu. Lagi wawancara, tiba-tiba narasumbernya diam, wartawannya diam. Itu enggak inilah. Jadi siapin pertanyaan yang banyak sehingga, dan gini, jangan mentang-mentang kita siapin pertanyaan, di kertas misalnya atau di HP kita baca dengan kalimat baku gitu. Jadi artinya gini, ya kita harus jadi diri kita sendiri ketika mewawancarai siapapun gitu, dengan gaya bahasa kita, dengan intonasi kita. Jangan ketika ini Pak Kiai, bagaimana menurut Anda mengenai itu? Jangan. Kalau saya tuh biasa gini, punten Kiai, Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai, saya Aru gitu kan. Mau izin nanya gimana sih ini gitu. Jadi kita ngobrol aja ya Kiai, ngobrol santai. Jadi ajak ngobrol aja biar ngalir, tapi tetap direkam. Atau kalau emang bisa diingat mah di kepala ya diingat. Yang penting substansinya nggak hilang gitu. Itu etika wawancara ya. Jadi
menjadi jurnalis online itu beda dari jurnalis-jurnalis lain gitu. Lebih apa? Lebih istimewa kali, lebih spesial. Karena berhubungan dengan kiai, selain kita dapat informasi pertama dari kiai, dari tokoh, kita juga bisa ngalap berkah, kan gitu kan. Ngalap berkah, salim, gitu. Dan tetap ucapin terima kasih, yang ngomongnya santun gitu sih. Jadi kira-kira itu, dan terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan diskusi dan siapkan kopi. Terima kasih, Witno. Baik, terima kasih Mas Aru. Ini dulu Mas. Host. Gimana? Oh, Sesinya. stop. Iya, oke. Sip. Penjelasan Diskusi yang aja lah. begitu luar biasa dari Mas Aru LGT. Tadi LGT itu apa artinya? Oh my God. Nama asli saya itu Aru Lego Triyono. Karena LGT ya? LGT, diambil LGT. Gitu. Jangan salah paham. Iya. Baik. Terima kasih banyak tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Mas Aro ini. Bisa dibilang beliau ini adalah kakak kelas kita ya. Kakak kelas. Alumnus. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Mas Aro terkait materi jurnalisme, empati, dan advokasi dan lain sebagainya tadi yang sudah dijelaskan, bisa langsung saja dikirim melalui chat saja ya, biar nggak gaduh. Oke. Nanti saya bacakan satu persatu. Silakan teman-teman. Gue sih yakin, gue yakin belum paham banget, karena gue juga untuk memahami ketiga jurnalisme ini butuh waktu banget. Jadi, iya, apalagi saya. Ayo diskusiin aja gitu. Iya, diskusi aja, santai aja ya. Santai. Diskusi aja. Kita masih muda-muda kok di sini. Iya, Wit. Antaran mungkin. Ada nggak? Oke. Ini pertanyaan atau pernyataannya dari Yazid Al-Bustami. Bukannya online cakupannya kegiatan NU, pesantren dan madrasah. Mungkin tadi Mas Aru menjelaskan tentang kayak pesawat jatuh, apa namanya, terus kayak vaksin dan lain sebagainya. Mungkin dia bisa dijelaskan Mas Aru terkait pertanyaan ini, bukannya online cakupannya kegiatan NU, pesantren dan madrasah. Saya juga tadinya taunya online juga hanya meliput kegiatan NU dan lingkungan NU doang gitu loh. Iya. Itu benar. Tapi bukan hanya. Itu benar, kegiatan NU, pesantren, dan madrasah. Tapi bukan hanya itu. Artinya, cakupan NU online itu adalah pendidik. Ini yang pernah dibilang sama Mas Niam ya, pemimpin redaksi NU online. Jadi, cakupan pemberitaan NU online itu bukan hanya soal kegiatan NU, pesantren, dan madrasah, tapi yang bahasanya tuh, yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Karena asumsinya mayoritas masyarakat di Indonesia ini itu Nahdliyin, buruh misalnya. Tanya aja, Islamnya apa? Islam NU. Misalkan. Nah, gitu. Jadi ada cakupannya banyak lah. Pendidikan, kemudian politik kebangsaan. Ingat ya, politik kebangsaan, di atasnya politik praktis. Kemudian ya perburuhan, pertanian yang bersinggungan dengan rakyat kecil gitu. Karena rakyat kecil itu, saya yakin rakyat kecil di Indonesia itu pasti orang NU. Jadi bukan hanya kegiatan NU yang secara
apa bahasanya, NU struktural gitu. Tapi juga mencakup orang banyak. Karena NU didirikan juga untuk orang banyak gitu kira-kira. Itu penjelasan dari Pemret sih. Jadi dia mencakup luas NU online. Jadi kita juga bisa menjadi penyambung rakyat itu gitu ya. Nyambung lidah rakyat. Iya Penyambung benar. lidah rakyat. Itu ungkapan siapa? Bung Karno kan? Oke. Itu lanjut tweet. Zulhikam Mashrufil Ibad. Bacain dong biar ada tugasnya, moderator. Suara lu. Ini Mas Aru. Iya. Ayo bacain nih, pertanyaan kedua. Ya. Selama narasumber, Mas Aru melakukan jurnalisme advokasi, tantangan dan rintangan apa yang saja yang dihadapi? Oke. Kalau yang melakukan jurnalisme advokasi itu bukan narasumber, tapi wartawannya, jurnalisnya. Oke ya. Artinya tantangan dan rintangan, buset, banyak banget sih. Apa ya? Contoh gini deh. Waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu kemarin, saya wawancara Sarbu Musi. Sarbu Musi itu adalah organisasi buruh di lingkungan NU. Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Dan kemudian demo-demo PMII kita angkat di setiap daerah. Itu ya Allah. Ini kalau secara ini ya, secara medianya ya. Secara medianya itu ya apa itu namanya? Komenannya jelek-jelek gitu. Ini anu online disusupin siapa nih? Ini ada penyusup nih di anu online nih, beritainnya berita-berita keras gitu kan. Padahal enggak, kita lagi advokasi aja ya. Advokasi soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian apa tantangan dan rintangan ya? Tantangannya banyak sih. Jadi apa ya? Kalau jadi gini teman-teman, biar clear dulu. Saya di NU Online ini dari baru ya sebagai pewarta nasional gitu. Baru dari Agustus 2020 dan itu adalah pandemi. Jadi jarang turun ke lapangan. Ini wawancara via telepon, via WA, via chat, atau berita webinar gitu-gitu. Tapi kalau soal ini, tantangan dan rintangan, wah itu banyak banget. Saya pernah magang di Reaksi Bekasi waktu masih kuliah. Reaksi Bekasi itu salah satu koran lokal ya di Bekasi. Itu Reaksi, namanya aja Reaksi, koran kontraproduktif dari kinerja pemerintah. Nah, itu pernah diajak sama mentor saya untuk investigasi soal, ya Allah, ini sih, jadi anggota DPRD Kota Bekasi itu diduga melakukan perselingkuhan. Wah, gila sih. Ini bener-bener di depan gedung DPRD Kota Bekasi kita tungguin nih sampai mobil yang dia pakai atau iya itu dia masuk, kita lihat dia keluar, oh ternyata dia. Kita tungguin sampai dia pulang, sampai dia keluar lah. Ternyata emang keluar. Dan itu nggak cuma sehari ya, cuma sehari. Ternyata dia keluar. Dan yang dipakai bukan mobil dinas. Kalau mobil dinas itu kan merah ya. Yang dipakai mobil pribadi, dari dia datang juga mobil pribadi. Dia keluar, kita ikutin naik motor. Jadi layoutnya ya, layout kotanya itu, jadi samping DPRD Kota Bekasi itu ada namanya, deretan itu ada Mall Blue Plaza, dan di belakang Mall Blue Plaza itu ada Hotel Red Planet. Dia masuk ke Blue Plaza. Kita ikutin dari belakang. Masuk, pas ke parkiran, dia berhenti mobil, parkir. Dilihat, oke, dia ini dia. Pas mau masuk lobi Hotel Red Planet itu, tiba-tiba ada cewek, foto-fotoin, udah minta tanggapan dari yang berwenang, yang kompeten lah. Misalkan ketua apa ya waktu itu ya, ketua DPRD nyangkal, oh tidak benar itu. Tapi itu lagi tadi menyajikan fakta ya, yang kita lihat dan kita punya bukti. Dan ini dia, kita pakai inisial. Waktu itu Reaksi Bekasi pakai inisial. Dan itu ketika target ini tahu dirinya diberitakan, hari pertama, wah habis tuh koran.
Artinya dibaca masyarakat banyak dan jadi viral lah di kota Bekasi waktu itu. Di hari kedua masih diberitain. Masih diberitain. Dan dini hari di hari kedua, yang diberitakan itu, anggota DPRD itu nyuruh anak buahnya untuk ngabisin atau ngebeli atau ngeborong koran yang ada di semua lapak di kota Bekasi. Artinya jangan sampai masyarakat baca. Diberitain lagi terus. Pokoknya sampai hari ketujuh akhirnya ditelepon Pemret sama anggota DPRD itu. Udahlah, saya mau datang bawa mobil. Itu disogok pakai mobil. Ya datang, silakan datang. Nah, saya ikut rapat redaksi waktu itu. Pas lagi ditelepon itu, lagi rapat redaksi. Kata Pemret, sekarang beli CCTV, kita pasang CCTV. Dia mau ngasih berapa? Wih, gila. Emang orang Batak semua. Maaf nih. Maksudnya berani-berani semua gitu. Gila itu berani-berani banget. Dan akhirnya datang dia besokannya, sore. Bawa mobil. Dia bawa mobil, terus ternyata dia bawanya koper, duit. Nggak tahu berapa dah. Banyak banget. Duit. Tapi masih aja diberitain nih, pemerintah nakal sih. Masih aja diberitain besokannya. Dengan dia tuh datang ke kantor, terus ngasih duit, nyogok supaya beritanya diberhentikan. Gitu, ya Allah. Akhirnya keluarganya diteror. Keluarganya Pemret ya. Kita mah sebagai anak magang waktu itu kan. Ya biasa aja, cuma ada deg-degannya juga. Tapi sebelum diteror, kantor dulu diteror. Pecah kaca, malamnya ya, tiba-tiba pas pagi ke sono, kaca pada pecah. Gitu sih rintangannya tuh, seru. Nah, kok nggak ada kaitannya sama advokasi ya? Sebenarnya ini advokasi juga, advokasi ke rakyat bahwa anggota DPRD itu nggak seharusnya begitu gitu. Nggak seharusnya selingkuh, dan telisik punya telisik ternyata si perempuan, tapi udah selesai sih kasusnya ya. Ternyata si perempuan juga udah bersuami gitu. Itu ya jurnalisme advokasi. Atau advokasi itu memang kadang berbasis investigasi tapi nggak selalu. Gitu. Oke. Yazid nih. Lanjutan dari atau baca sendiri. Soalnya ketika nulis opini propaganda kadang nggak dimuat pemuatan isu daerah juga. Jangan nulis opini. Berarti nulis berita. Sesuaikan pertanyaan agar narasumber juga menjawab apa yang kita opinikan gitu. Nah, itu ya yang disebut sebagai opinion news atau berita opini. Jadi ya kalau kita ya mohon maaf, misalkan saya nih bukan siapa-siapa nulis opini juga nggak bakal dimuat. karena nggak punya otoritas gitu. Maksudnya otoritas secara ini ya, secara ketenaran, secara viralitas dan semacamnya lah. Gitu Bang Yazid. Ini Wid bacain dong. Apakah menerangkan soal wawancara investigasi seperti nyamar gitu, apakah boleh masuk wawancara tanpa izin kemudian mengangkat dengan inisial? Boleh itu, mengangkat dengan inisial boleh, asalkan jangan sampai ketika kita sebagai jurnalis kemudian dicecer siapa narasumber lu, jangan sampai kita bocorin. Itu hak privasi narasumber. Dan si narasumber juga misalkan nama saya Arwel GT misalkan, sebagai narasumber yang diinvestigasikan. AE menyebut gitu ya. AE. Ya, saya juga AE siapa? Bukan gua kali. Gitu. Emang biasa gitu. Jadi nggak apa-apa. Itu namanya liputan investigasi. Tapi juga harus menguak satu permasalahan yang itu jadi rahasia umum, tapi nggak kebongkar nih gitu. Harus kita bongkar, tapi dengan cara itu nggak apa-apa juga. Tapi inisial ya, artinya jangan, itu hak privasi tuh. Atau diganti lah namanya, nggak usah inisial. Suwitno misalkan ganti jadi Melati gitu, nggak apa-apa. Diganti. Makanya kan Trans 7 itu kan mawar, nama samaran, atau diganti untuk menghilangkan identitas si narasumber karena itu hak privasi. Tugas jurnalistik kan menyiarkan fakta kepada masyarakat. Bagaimana jika ada fakta yang mungkin bisa menyinggung perasaan orang lain, contoh seperti situasi korban, tapi kita mau menyiarkan fakta tersebut. Ya, ini tadi nih jurnalisme empati nih. Jurnalisme empati ya.
Jadi situasi korban bencana alam atau situasi kondisi di pengungsian misalnya, itu nggak apa-apa kita angkat. Tapi dalam pertanyaan-pertanyaannya kita harus olah sedemikian rupa pertanyaan kita ya untuk si narasumber jawab, itu kita harus berusaha supaya jangan menyinggung perasaan. Atau misalkan banjir misalkan. Terus kita nanya, apakah benar gitu banjir ini dikarenakan masyarakat di sini yang sering buang sampah sembarangan? Wah, gila sih. Jangan itu contoh. Ya bisa misalkan kita arahkan ke situ tapi dengan pertanyaan yang lain. Apa sih sebenarnya penyebab banjir di sini gitu? Oh, pasti jawab. Ada 2 penyebabnya. Masyarakat yang abai sama itu buang sampah sembarangan, sering buang sampah sembarangan, dan perindustrian yang semakin merajalela gitu. Pembangunan gedung. Itu bisa. Apakah menyinggung ya? Dari pertanyaan kita sih, tapi kalau udah jadi berita ya nggak apa-apa orang kesinggung juga. Udah jadi berita ini, silakan nanti bikin pernyataan lain gitu. Banyak banget yang nanya nih. Bacain aja gimana, Mas Arum? Ya, bacain. Tadi sampai mana ya? Inisial ini udah ya. Terus yang ke selanjutnya. Oh, Joko Susanto nih. Yang Susan udah, Udah. Joko Susanto. Izin bertanya, jadi idealnya menjadi seorang jurnalis yang baik dan benar. Itu bagaimana? Seorang jurnalis yang benar itu bagaimana? Jurnalis yang mematuhi kode etik jurnalistik. Udah belajar ya kemarin? Kode etik ya? Udah. Etika wawancara juga kita patuhi. Kemudian menulis sesuai atau setidaknya jangan sampai keluar substansi apa yang dikatakan oleh narasumber. Jadi jangan sampai tuh misalkan narasumber ngomong, saya ini banyak nih waktu ini. Kiai Said, ya, undang-undang Cipta Kerja ya, undang-undang Cipta Kerja. Kiai Said kan nggak bilang dia menolak undang-undang Cipta Kerja loh. Ketum PBNU itu nggak bilang sama sekali statement yang dia ini lagi acara di Unusia tuh kan, ospek apa ya? Ospek virtual. Kiai Said tuh saya perhatiin nggak ada kalimat NU menolak undang-undang Cipta Kerja, itu nggak ada. Yang ada undang-undang Cipta Kerja menindas rakyat kecil, mempermudah konglomerat gitulah, dan kapitalis. Kita harus kritis, kita harus melakukan judicial review. Tapi ada beberapa media saya lihat di Google itu tugas PBNU menolak undang-undang Cipta Kerja. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Itu jurnalis yang tidak baik dan tidak benar itu. Jadi harus sesuai dengan apa yang dinyatakan sama narasumber gitu. Karena nanti jadinya malah jurnalisme perang. Bukan yang kemarin juga mungkin ya, yang Kapolri itu. Iya itu betul. Jadi gini teman-teman. Kemarin Kapolri datang ke PBNU. Dan kalau teman-teman nonton lah, pasti nonton kali di 164 channel ya nontonnya. 164 channel nonton. Kapolri bilang, kalau ada Kapolsek, Kapolres, Kapolda yang nggak mau sowan ke NU, itu sama seperti tidak menghormati saya sebagai Nahdiyin, gitu kan. Jadi ada pernyataan lain. Pernyataan lainnya adalah, jadi hukumnya wajib bagi polisi di daerah untuk sowan atau untuk bertemu dengan warga NU membicarakan soal Kamtibmas. Nah, saya nulis angle pertama ya, saya nulis judul Kapolri Listio Sigit tegaskan polisi di daerah wajib bertemu warga NU. Wah, gila itu perang banget kan. Artinya ntar ada polisi yang kesinggung nih. Padahal saya yakin, saya juga tahu gitu. Maksudnya Listio Sigit nggak sungguh-sungguh ngomongnya gitu. Bercanda, guyon buat nyenengin hati orang NU. Kalau nggak percaya lihat, dia kemarin ketemu Muhammadiyah. Dia pengen jadi anggota Muhammadiyah, coba. Iya, itu yang disebut dengan basa-basi yang
kadang-kadang pejabat tuh cuma basa-basi ke NU. Jadi ketika kita tulis dalam berita entah mau kabupaten mau provinsi apapun di utuhnya seperti itu jangan seperti itu juga gitu karena mereka itu cuma basa-basi. Iya. Itu teman-teman tuh udah sering tak bilang tuh soal basa-basi dan itu terjadi lagi kemarin. Nggak tahu udah NU Online Jawa Timur memberitakannya seperti apa. Wah, NU Jawa Timur galak, Bray. Lebih galak ya daripada kita kayak kadang. Iya. Daripada Akhirnya, Jawa Tengah ya. Iya. Akhirnya angle itu diganti jadi apa? Kelakar Kapolri Listio Sigit jika ada polisi yang tidak sowan ke NU. Jadi kelakar, jadi lucu-lucuan. Jadi itu merupakan bentuk kelakar saja gitu ya? Itu. Jadi intinya ketika ada pejabat atau apa yang terlalu muji-muji NU, kemudian itu tuh jangan terlalu percaya juga gitu wartawan gitu, harus dikritisi. Mau Bapak kan gini bisa dengan gini. Bapak kan udah tahu tadi seperti disampaikan NU itu baik dan sebagainya. Nih apa yang akan diberikan kepada warga NU atau organisasi NU kayak gitu bagusan. Jadi diperdalam. Kita galakin mereka gitu. Saya dulu waktu awal-awal tuh juga gitu menulis ya nih pejabat itu bilang NU bagus dan sebagainya. Tak tulis ternyata nggak lolos sama Abah. Ternyata itu aku udah tahu rahasianya tuh kayak gitu. Berarti kita harus nyari value-nya itu ya, Sia. Iyalah nilainya. Ya nilainya. Baik. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi dari Nurul Fazri Banten. Panjang banget pertanyaannya. Ya nggak apa-apa, bacain lah. Izin bertanya, ketika ada kasus persengketaan di daerah seperti desa atau kecamatan, ada persengketaan antara warga dengan pihak PT atau perusahaan. Kita ingin menengahi persengketaan tersebut. Apa keduanya harus kita wawancara? Ini pertanyaan pertama, Mas Harum. Terus pertanyaan kedua, terkait permasalahan di desa atau kecamatan, kenapa terkadang jarang dimuat di NU Online daerah atau NU Online pusat? Contoh kasus ada di daerah Kabupaten Pandeglang, Banten. Kemarin ada intervensi camat selaku ASN, intervensi kampanye soal pilkada serentak kemarin. Baik, bisa dipahami ya Mas? Ya, paham. Oke. Pertanyaan pertama adalah dia ada 2 pertanyaan nih, Wid. Oke. Itu soal persengketaan ya antara warga dengan pihak perusahaan. Kita ingin menengahi persengketaan tersebut. Apakah keduanya harus kita wawancarai? Sebagai bagian dari jurnalisme empati juga, advokasi juga, dan jurnalisme damai juga. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya. Ya kita harus mewawancarai dua-duanya. Tapi pernyataan dari narasumber si korban atau yang kita anggap sebagai warga ini itu harus disorot lebih utama gitu. Sorot lebih utama, nggak apa-apa. Tapi nanti di badan berita ada penjelasan dari perusahaan. Nah, kemudian iya harus diwawancarain dan nggak cuma hanya 2 pihak itu, tapi ya pemerintah setempat gitu. Apa langkah bijaksananya gitu untuk menengahi. Ada nggak sih solusi? Kalau nggak ada solusi ya udah beritain aja nggak ada solusi, atau nanti kita tanya lagi ke pihak yang lebih punya singgungan dengan persengketaan itu. Terus saya gali pertanyaan. Dan kita harus lebih memperbanyak untuk jurnalisme advokasi ya soal warga yang bersengketa itu. Kita harus lebih memperbanyak porsi pemberitaan dari warga. Itu. Ya kalau misalkan mau warganya gitu, ya udah nggak apa-apa warganya jadi angle. Kita mau jadikan angle itu. Cuma di dalam berita nanti ada lagi penjelasan dari perusahaan atau penjelasan dari pihak ketiga yang bisa mencarikan solusi. Terkait permasalahan desa, kenapa terkadang jarang dimuat di online daerah atau di pusat. Nah, ini keredaksian, maksudnya tim redaksi saya cuma nulis gitu, cuma memang ini penting gitu. Dan di online Jawa Barat nih banyak sih. Maksudnya udah permasalahan-permasalahan di desa seperti petani, kemudian buruh. Itu di online Jawa. Ya
ada juga di Jawa Timur soal petani itu dan yang bermasalah gitu. Maksudnya ada permasalahan di desa itu diangkat di daerah. Dan kalau isunya sudah menasional, kejadian di daerah nih, tapi isunya sudah menasional gitu. Ya kita angkat di online gitu, di online pusat. Jadi gitu sih kalau menurut saya. Dan di setiap rapat redaksi misalnya itu juga sering dibicarakan soal itu advokasi terhadap warga. Advokasi terhadap permasalahan di desa, di kecamatan atau di kelurahan gitu. Apalagi Wit, kemudian apalagi Kalau pihak dari perusahaan itu enggak ASN. OSN. Terkait permasalahan di desa atau kecamatan, kenapa terkadang jarang dimuat di pusat? Ya. Selaku ASN kampanye soal pilkada serentak kemarin. Oke. Jadi teman-teman, setahu saya ya, online itu tidak memuat berita politik praktis ya. Maksudnya politik praktis tuh pilkada yang itu ya. Karena takut ada persinggungan gitu dan apa sih maksudnya banyak pertimbangan lah. Jarang memuat berita politik kecuali memang itu kepentingan orang banyak gitu atau suatu kebijakan gitu ya. Jadi ya mungkin kemarin juga banyak sih kasus-kasus begini intervensi. Jadi yang incumbent dia udah jadi Pemda gitu kan, terus kampanye itu banyak. Cuma dia online kurang tertarik untuk mengangkat isu itu karena ya menghindari berita politik praktis itu, politik pragmatis. Kalau pihak dari perusahaan susah ditemui untuk dimintai keterangan gimana Mas? Nah ini biasanya di media mainstream itu ketika pihak ada persengketaan, pihak perusahaan ini susah ditemui, ya ditulis. Misalkan perusahaan air mancur misalkan menolak ditemui wartawan untuk tanggapi kasus sengketa tanah gitu, tulis, nggak ngaruh gitu. Soalnya banyak kasus ya tapi jarang ada yang mengangkat, paling yang mengangkat media mainstream atau media yang kurang terkenal. Dan menurut saya penting sekali kita membantu permasalahan di daerah tapi tidak ada media untuk mengangkatnya. Iya sih ya, Banten ya. Iya Banten memang banyak sih permasalahan lokal. Dan sekarang ada yang online Banten tuh. Coba aja dikontak lah melalui email atau melalui telepon. Bisa nggak kira-kira mengangkat itu? Tapi gini, yang setahu saya di online, kalau ingin mengangkat berita-berita konflik atau berita-berita yang soal permasalahan di lokal, advokasi gitu ya, itu tetap harus mencantumkan atau harus tetap punya narasumber yang itu dari struktur NU gitu. Entah itu misalkan di daerah ya ketua PWNU, sekretaris PWNU misalkan, atau kalau di provinsi ya. Jadi tetap harus itu. Misalkan kita mengadvokasi warga, oke, warga itu ada di atas gitu statementnya. Tapi nanti di bawah misalkan sejalan dengan itu PCNU Parepare misalnya. PCNU Parepare juga mendukung keberpihakan terhadap warga misalnya. Jadi untuk penguat dari penulisan, dari pemberitaan. Karena media kita NU gitu. Ya, emang penting kita bantu permasalahan di daerah. Saya rasa sih pasti media memberitakan ya. Cuma emang media-media lokal kadang nggak ngangkat sih. Lagi ya. Contoh misalkan media di Kota Bekasi lah. Media di Kota Bekasi tuh media-medianya, saya orang Kota Bekasi ya, jadi Kota Bekasi mulu contohnya. Media-media di Kota Bekasi kalau ada yang ngeritik wali kota nih, jangan bilang siapa-siapa nih. Ada yang ngeritik gitu kan. Nah, udah langsung tiba-tiba besoknya adem lagi pemberitaan gitu. Jadi susah media lokal, apalagi media online yang
Ya, sweetno.com misalnya. Yang nggak terkenal gitu. Ah, itu susah itu. arolgt.com. rlgt.id lah. ID. Jadi itu apa permasalahan daerah ya. Ya kalau itu ya bikin media sendiri aja, bikin blog sendiri, angkat aja terus tiap hari share kemana-mana. Saya dulu gitu sih. Jadi cerita dikit nih. Jadi saya dulu gitu. Berita jarang dimuat nih sama online ya kan. Kalau berita nggak dimuat di online ya gue masukin di blog sendiri gitu. Jadi tetap produktif, tetap ada yang baca, tetap informatif kan. Ada yang baca gitu. Gitu, Wit. Oke, baik. Ada lagi nggak tuh? Pak udah nih. Begini, saya izin mau bertanya juga. Ya. Terkait tadi ada yang menyinggung permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat terkait permasalahan umat ini ya. Iyalah benar. Misalkan begini Mas Aru. Hmm. Ada sekelompok masyarakat yang kebetulan punya masalah terkait tanah sengketa atau bagaimana. Misalkan ada perusahaan yang ingin membeli tanah mereka, tanah untuk bertani mereka. Kemudian mereka melakukan aksi gitu dengan menyebut kami butuh bantuan dari PBNU dan Muhammadiyah gitu. Misalkan. Ya. Nah, itu bagaimana respon kita gitu? Ya, biasanya direspon pasti. Ya. Biasanya direspon biasanya. Dan kalau seperti itu mungkin bisa direspon ya? Iyalah, apalagi begitu. Pasti direspon. Jangankan itu, Wit. Undang-Undang Cipta Kerja, Kiai Said ngomong, gue yang nulis tuh, PBNU.2, UU Cipta Kerja menindas rakyat kecil. Itu jadi stimulus masyarakat, jadi stimulus rakyat buat demo itu. Akhirnya, di badan berita sih sebenarnya ada di paling bawah. Kiai Said juga menjelaskan agar tidak anarkis, lebih baik judicial review daripada demonstrasi gitu kan. Nah setelah itu rame dan banyak buruh juga yang lewat depan PBNU itu berhenti di depan PBNU nyanyi-nyanyi, wah ini seperti didukung banget nih sama PBNU gitu kan untuk demo. Dan ya kalau misalkan pasti sih demo itu orang banyak pasti anarkis sih. Demo nih orang banyak nih. Ya kalaupun nggak anarkis ya bagus. Cuma kemungkinan besar ya pasti anarkis gitu. Dan akhirnya diolah lagi tuh angle-nya. PBNU imbau masyarakat tidak anarkis dalam menyuarakan suara, dalam menyuarakan pendapat. Gitu sih kira-kira. Jadi artinya terkait misalkan ada permasalahan seperti itu kita nyari narasumber yang misalkan berkaitan kayak PBNU bidang hukum gitu ya. Iya benar. PBNU bidang hukum, bidang agama, bidang masjid. Nah, tadi terkait jurnalisme damai itu ada misalkan bisa memberi contoh nggak terkait jurnalisme tidak damai itu seperti apa dan mungkin ada kasus-kasus yang dilakukan oleh jurnalisme tidak damai itu sehingga menyebabkan keonaran gitu. Gue share screen lagi nih, gue share screen. Oke, mantap. Share screen. Gimana sih supaya gue mau share screen ini loh, Wit? Apa tuh namanya, bisa nggak ya? Gue jadi searching Google ke Google. Bisa share screen aja. Iya. Baru buka dulu di internetnya ya. Ini ya. Ya. Nah, ini adalah salah satu jurnalisme damai. Kenapa? Karena angle-nya tuh menyejukkan. Iya nggak sih? Kiai Ma'ruf, Wapres, itu dikolasekan atau diunggah fotonya dengan caption apalah gitu. Dengan kakek Sugiono gitu. Kakek Sugiono ucapan orang Indonesia aja. Nama aslinya siapa gitu. Orang Jepang itu bintang film porno. Tapi beliau memaafkan. Nah ini penting diangkat. Sementara kita lihat di Detik ya. Nih. Kolase Kiai Ma'ruf. Detik. Ini beritanya. Masya Allah. Memantik gitu. Oh ini pas sudah ditangkap. Pas awal-awal tuh beritanya heboh gitu. Dan itu ditangkap, ini kelihatan nggak ya? Ditangkap Barreskrim, ini tampang pengunggah kolase Ma'ruf Amin. Jadi Detik itu kacau tuh berita-beritanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ini kayak gini-gini nih. Ya iya sih, ini fakta sih. Ini fakta sih. Cuma apa ya, angle-nya nggak mestinya begini gitu. Nah, terus ada lagi nih yang ini mana ya? Nih, Kepala Sewapres RI Sugiono. BNI bebas berekspresi tapi jangan menghina. Kalau menurut saya sih adem begini. Kita bebas berekspresi tapi ya jangan menghina gitu. Kemudian apa lagi ya? Ini nih, online Jabar nih. Petani. Banyak dia. Apa? Advokasi petani ya. Petani Indramayu hadapi kelangkaan. Nih, petani Indramayu hadapi kelangkaan pupuk, tapi yang komen PCNU, ya nggak apa-apa. Artinya PCNU dalam hal ini mengadvokasi warganya, warga setempat, dan media NU Online Jabar sebagai salurannya. Petani Nahdien urai masalah sawah tak ada hujan, pupuk bersubsidi hingga musyawarah desa khusus, Musdesus. Jadi ini LPPNU Jabar, lembaga NU. Jadi gitu. Ini petani Indramayu keluhkan harga pupuk di pasaran 2 kali lipat lebih mahal. Kita lihat beritanya. Buat contoh aja. Hal itu dirasakan salah seorang petani di Desa Kalensari, Kecamatan Udasari, Kabupaten Indramayu, Haji Muhammad Saidi. Ya, harga pupuk. Dijelasin aja. Karena petani ini pasti orang NU nih. Pasti orang NU. Itu jadi nggak mesti cuma hanya kegiatan NU. Dijelasin. Ternyata salah seorang pengurus di LKNU. Iya. Ternyata salah satu pengurus di LKNU itu lembaga kesehatan malah. Itu. Ya, jadi apa namanya? Ada banyak sih media, pokoknya media-media yang bikin kita panas itu media-media jurnalisme tidak damai lah. jurnalisme damai nih. Jadi nggak serem angle-nya. Stop share. Udah gitu kira-kira, Wit. Baik. Ada yang disampaikan lagi mungkin dari teman-teman? Izin bertanya. Ayo, silakan. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Haru, ini kita kebetulan satu di WhatsApp grup santri NU. Jadi saya temannya Gus Tupel. Masya Allah. Iya. Izin bertanya, Mas. Ya. Ya. Ini tak salah ibadah. Tadi kan di satu grup santri NU tapi nggak pernah bertegur sapa ya. Jadi izin bertanya, Mas Haru. Ya. Terkait dengan tadi kan dijelaskan kan kalau ada satu tulisan itu ya bisa memuat jurnalisme damai, bisa memuat jurnalisme advokasi juga. Nah, itu yang baik itu sebenarnya dalam satu tulisan memuat unsur-unsur jurnalisme itu atau memang kita fokuskan dalam satu tulisan ini khusus buat jurnalisme damai aja nih, atau yang tulisan lain jurnalisme advokasi. Nah, yang kedua yang ingin saya diskusikan, kita ini sekarang kan banyak ya berita-berita warta-warta di dekat kita. Jadi ya sebagai kontributor kita mungkin akan mewartakan berita-berita di sekitar kita. Tapi kan jarang banget yang namanya jurnalisme advokasi itu menjadi perhatian. Nah, menurut Mas Aru sendiri, apakah jurnalisme advokasi ini juga salah satu tanggung jawab moral bagi kita kontributor-kontributor NU online, baik yang ada di daerah maupun yang ada di pusat? Nah, yang terakhir mungkin sebenarnya ini mungkin nanti ada Mas Kendi juga yang bisa menjawab untuk hasil-hasil rapat di dapur redaksi itu, misalkan ini NU online ini kita minggu ini sedang fokus apa ini, itu apakah juga di-share ke kontributor gitu, biar kontributor yang ada di daerah itu juga mengerti sebenarnya kita itu sedang fokusnya di mana begitu, dan kita bisa membantu mengupayakan berita-berita yang ada di sekitar kita yang
memang fokusnya sedang dijalankan oleh dapur redaksi. Mungkin sekian. Terima kasih Mas Aru. Salam kenal. Yes, siap. Salam kenal Bang Aldi. Ya, gimana Wit? Moderator nggak ada kerjaannya nih. Dia akan dijawab dulu yang bisa dijawab. Oke, yang pertama, apakah dalam satu tulisan memuat semuanya atau dipisah-pisah? Kedua-duanya bisa sih. Karena gini, jurnalisme damai, advokasi, dan empati itu ternyata bisa dalam satu kesatuan gitu. Bisa dalam satu kesatuan. Jadi kita empati terhadap korban bencana misalkan. Tetapi itu juga bisa kita advokasi korban bencana itu supaya dapat perhatian dari pemerintah. Dan dalam pemberitaannya pun kita jadikan itu pemberitaan atau angle yang damai, yang sejuk. Itu bisa begitu. Tapi kalau untuk dipisah-pisah ya nggak apa-apa juga. Jadi jurnalisme damai, misalkan ada yang berkonflik, ya udah, dari dua belah pihak kita wawancarain, atau kita wawancarain. Kalau untuk lebih ke jurnalisme damainya lagi, kita mintakan solusi ke yang pihak berwenang, otoritas, itu untuk jurnalisme damai. Kalau untuk jurnalisme advokasi itu yang tadi kita diskusiin lah, wawancara pelakunya langsung, tani atau buruh atau yang lain yang secara struktur sosial itu termarginalisasikan gitu. Atau misalkan jurnalisme empati ya kita angkat bahwa korban merasakan misalkan bencana banjir nih, udah mulai ada sakit-sakit gitu kan. Tapi kita mengemasnya yang penting dalam jurnalisme empati itu kita ketika wawancara jangan menyinggung, dan ketika penjudulan atau pengenggelan, membuat sudut berita juga jangan yang terkesan bombastis gitu untuk supaya tulisan kita dibaca. Korban banjir di Kalsel misalkan sudah mulai pegal-pegal, itu nggak apa-apa. Atau misalkan minta bantuan sebagai bagian dari empati, kehilangan, itu nggak apa-apa diberitakan, asalkan benar-benar, ini jurnalisme empati ini benar-benar harus teliti, ya saya kadang juga salah sih untuk pengenggelan gitu, ngasih angle, ngasih judul gitu. Dan ini perlu orang yang benar-benar ahli dalam mengemas angle, karena dari angle atau dari judul itu orang apalagi kita online ya, dari judul itu pengaruh banget untuk orang bisa ngeklik berita kita. Nah, yang ketiga itu Bang Kendi sih yang berhak jawab ya soal dapur redaksi. Ya mungkin kebijakannya dari Bang Kendi mau jawab atau enggak? Iya, tapi bentar dulu. Ya. Dan ini juga yang gua rasain ya, yang ketika jadi kontributor gitu. Jadi ketika jadi kontributor tidak ada sama sekali penugasan. Kalau sekarang masih mending nggak? Masih mending sekarang mah. Kelas menulis terus setiap hari didampingin. Dulu tuh jadi kontributor ya inisiatif aja. Lagi ada isu apa nih ya? Oh, isu pendidikan. Berarti gue wawancara ke Pergunu, Ma'arif di PCNU ya. Ma'arif, Pergunu, IPNU, PPNU, udah gitu. Ada isu apa nih? Jadi kita nggak tahu dapur redaksi, tapi kita tahu isu. Ada isu apa nih? Oh, kita angkat. Nah, itu yang bikin tulisan kita naik, teman-teman. Jadi seneng banget tulisan naik juga, seneng banget kita. Itu sih. Ya, dulu emang nggak ada pemberitahuan tuh ke kontributor soal proyeksi selama seminggu. Nggak ada, cuma nerka-nerka aja, ternyata ini. Gitu ya, akhirnya sering naik berita. Gitu sih, menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut Witno nih. Saya makasih memberikan ini. Siap, Bang Aldi. Nanti tegur sapa kita di WA. Siap, Mas. Ada lagi mungkin ya yang ditanyakan, ini waktunya masih setengah jam lagi waktu normal. Jangan ada perpanjangan, Wit. Waktu normal aja. Ini Pak Kendi belum menambahkan ini.
kayaknya masih sibuk deh untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, iya benar juga sih. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi bisa lah. Ya, boleh. Silakan yang masih punya unek-unek dikeluarkan aja terkait materi hari ini. Ya. Saya sih berharapnya minimal dasar-dasar jurnalistik udah pada kepegang ya, udah pada paham 5W1H, apa dasar-dasar jurnalistik tuh. Tulisannya lugas, jangan tele-tele. Itu-itunya lah. Penempatan paragraf. Itu harus sudah paham tuh. Kalau jurnalistik advokasi ini kan lebih spesifik gitu. Nanti dengan sendirinya pasti bisa. Sok, yang lain. Ini hari ini yang hadir cuma 58 tadinya, ini jadi 50 nih. Oh iya, jadi 50. Mungkin ada Keren, beberapa kendala ya dari teman-teman. Orang-orang pilihan ini lama-lama, Wit. Iya loh, nih. Sakir itu kelas menulis 2016 apa? Tanya Sakir tuh. Kelas menulis 2016 dia. Kayaknya mah. Gue 2017. Di 2016 kelas menulis juga ada beberapa orang. Cuma Sakir. 2017 juga cuma gua. Sisanya. Jadi nggak banyak. Mungkin bisa diceritakan juga Mas Aru terkait pengalaman dengan. Oh ini ada pertanyaan lagi nih. Iya ini. Dari Alvan Fanan. Tips topik pembahasan atau pertanyaan yang gak menyinggung narasumber dalam jurnalisme empati dong Bang. Oke. Iya. Intinya gini, apa? Kita harus bisa nyari cara ya. Contoh. Kita tahu kondisi pengungsian, misalkan korban bencana atau korban yang anaknya menjadi korban pembunuhan misalnya. Kita tahu dia pasti dalam keadaan sedih. Ya udah jangan kita eksploitasi kesedihannya. Jangan, ibu sedih nggak sih? Sedihnya gimana sih? Ada firasat sebelumnya gitu. Ya kita apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan itu kita arahkan supaya si korban atau narasumber itu menjadi optimis, menjadi nggak menyesali hidup. Contoh misalkan korban banjir atau korban gempa gitu ya. Ya kalau ditanya perasaannya kan pasti sedih. Jadi ya kita pasti tahu mereka sedih gitu. Itu nggak usah ditulis dan nggak usah ditanyain. Karena mereka udah pasti susah. Kita tanya, misalkan kita tanya apa aja kerugian, itu nggak apa-apa tuh. Apa namanya? Itu kan buat data ya. Apa aja yang berhasil diselamatkan. Oh ternyata yang berhasil diselamatkan cuma pakaian yang ada di tubuh gitu. Udah nggak apa-apa. Dan apa namanya, kalau misalkan gini, kita misalkan nanya ada anggota keluarga yang jadi korban, misalkan dia jawab ada, udah cukup sampai situ. Atau misalkan ada adik saya, udah cukup sampai situ. Jangan ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan iseng. Ya boleh misalkan itu adanya umur berapa, jangan lagi pertanyaan iseng tuh ya kayak tadi yang dibilang sebelumnya di firasat nggak sih adiknya meninggal? Wah gila. Jangan begitu. Jadi cukup, oh ada yang meninggal, adiknya menjadi korban gempa, korban banjir, korban tsunami. Udah. Nah, jurnalisme empati itu yang keren tsunami Aceh yang ini loh. Yang akhirnya anak itu diangkat anak sama Ronaldo. Gara-gara pakai baju Portugal tulisan Ronaldo gitu. Tulisan Ronaldo nomor 7. Nah, itu penulisan media-media mainstream ya waktu itu. Itu keren. Keren banget gitu. Ini anak udah kehilangan orang tua nih. Tapi dicoba untuk dia bisa membangun optimisme terus ditambah Ronaldo. Wah, udah. Artinya dia bisa bukan melupakan masa lalunya tapi ya udah, itu masa lalu kita ke depan. Gitu sih intinya. Kita harus pinter-pinter berkelit lidah.
Sebagai wartawan harus pinter nyari pertanyaan gitu. Ya intinya itu, kalau udah kita harus melihat orang nih jiwa ya atau apa ya, bukan perasaan apa, gimmick atau mimik atau gerak-gerik. Kalau sekiranya dia udah nggak nyaman dengan pertanyaan kita, pasti kan kelihatan tuh. Udah, kita selesaikan pertanyaan, cukup sampai situ jawabannya. Kita alihkan dengan pertanyaan lain. Makanya kita harus siapkan beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan itu ya tentu saja yang mewakili dari 5W1H. Itu yang paling mendasar. Dan kalau agar supaya banyak tulisannya, kita perdalam pertanyaan-pertanyaan yang dari unsur bagaimana, dari unsur how atau kenapa. Dari how dan kenapa itu bisa memperbanyak materi tulisan kita. Kenapa sih kok bisa banjir? Pasti kan ada jawaban. Kenapa sih pengungsian harus ditaruh di sini? Nggak apa-apa. Bagaimana perasaan, jangan. Bagaimana kondisi pengungsian saat ini? Bagaimana itu kita gali tuh. Bagaimana, kenapa. Kan karena kalau bagaimana, kenapa, itu kita gali karena kalau siapa itu udah pasti narasumber atau ada pihak lain yang unsur siapa. Why, apa sih? Kapan atau di mana itu udah pasti tempatnya, kejadiannya. Yang belum pasti itu kenapa dan bagaimana. Itu kita perdalam. Itu sih. Ya, baik, penjelasan yang sangat luar biasa dari Mas Aru. Nanti disimpulin, Wit. Tadi ada pertanyaan yang harus dijawab pakai mungkin nanti dilanjut di grup aja ya. Iya, di grup bener. Nanti Witno yang itu nanya lagi. Ya. Mungkin Mas Arup untuk terakhir bisa menambahkan tips-tips atau pengalaman waktu mengikuti kelas menulis jurnalistik sehingga bisa sampai saat ini gitu loh. Apa tadi, Wit? Apanya? Ya, tips-tips atau pengalaman apa ya yang bisa memberikan pelajaran buat kita. Kalau saya sih emang dasar kuliahnya di jurnalistik ya, ilmu komunikasi, konsentrasi jurnalistik. Jadi memang selain ikut kelas menulis, jadi ikut kelas menulis itu waktu itu sekitar semester 4. 2016 tuh kuliah 2014, 2016, 2017 lah. Itu semester 5, semester 6, semester 5 lah. 2017. Nah, itu di kampus lagi belajar mata kuliah bahasa jurnalistik, jurnalisme online, penulisan berita dan opini, ditambah kelas menulis. Artinya saling gayung bersambut nih. Gayung bersambut, ya udah. Jadi makin menjadikan menulis itu sebagai passion. Nah, terus bagaimana motivasi untuk teman-teman yang notabene bukan dari jurusan? Ya. Dari artinya apa ya? Gini sih, teman-teman. Jadi banyak yang nanya, udah macam kayak ini aja, gue ada kayak ahlinya aja. Jadi banyak yang nanya gini, Bang, gimana sih caranya jadi penulis gitu? Bang, gue mau jadi penulis. Jadi teman-teman, saya selalu bilang lah sama teman-teman di Bekasi, ya sama Witno juga mungkin pernah. Jadi kalau kita mau jadi penulis apa dulu nih? Ya kita tentuin aja kita mau jadi penulis apa. Kalau mau jadi penulis berita, ya berarti sering-sering baca berita. Dan baca berita jangan hanya baca sekedar untuk mendapatkan informasi, tetapi juga kita pelajari sistematika penulisannya gimana, tanda bacanya gimana. Tuh, kalau mau jadi penulis berita. Kalau mau jadi penulis novel ya sering-sering baca cerpen, baca novel. Begitu juga penulis cerpen, sering-sering baca cerpen atau novel. Penulis puisi harus sering-sering baca puisi. Itu aja sih. Artinya penulis yang sombong adalah penulis yang nggak mau baca karya orang lain. Itu sering-sering saya bilang tuh. Nah, terus juga gini, ada minat dan bakat ya, Wit. Pernah ngobrol kita soal itu. Ada minat dan bakat, teman-teman. Jadi minat itu adalah sesuatu yang kita pengenin. Contoh, saya tuh sebenarnya minat sama menulis gitu. Dan bukan bakat. Kalau bakat itu sesuatu yang tanpa kita pelajarin udah bisa dengan sendirinya ya. Jadi menulis itu saya bukan bakat gue ngomong, Wit. Iya, dulu jadi penyiar radio di pondok gitu. Bakatnya ngomong.
Tapi ketika masuk kelas menulis dan akhirnya sering menulis gitu, lama-lama jadi minat, gue mau memperbaiki tulisan gue gimana caranya. Ya udah, berarti sering-sering baca berita, sering-sering baca opini orang, caranya nulis begini ya, cara nulis opini begini ya, gitu, cara menulis berita begini, gitu. Jadi apa motivasinya sih? Nggak ada motivasi, Wit. Gue bukan motivator, Wit. Ya. Sering-sering baca lah. Sering-sering nulis juga. Nulis walaupun nggak naik. Nih, gini teman-teman. Walaupun nggak naik, tulisan kita walaupun nggak naik di online, jangan berkecil hati dan jangan akhirnya nggak nulis lagi gitu. Tulis aja terus. Saya sering kok dulu tulisan nggak naik. Ya udah, nulis lagi yang lain. Yang penting nulis, ngirim. Yang penting nulis, ngirim gitu. Urusan naik belakangan. Buat blog ya intinya ya. Dimuat di blog sendiri. Iya, buat blog. Buat blog sendiri aja. Itu, Wit. Mungkin cukup ya Mas Aru yang disampaikan? Cukup. Kalau ada yang kurang, tanya aja lah. Tanya ke Witno. Tadi terkait Mas Aru, penjelasan dari Mas Aru adalah jurnalisme damai, jurnalisme empati, dan satu lagi jurnalisme advokasi. Jadi jurnalisme damai itu ya bagaimana jurnalis itu bisa mendamaikan situasi mungkin ya seperti itu ya. Jangan malah nambah memperkeruh suasana. Ya. Ya intinya itu. Terus jurnalisme advokasi itu bagaimana kita menyalurkan atau permasalahan-permasalahan umat kepada ahli-ahli yang mungkin di bidangnya gitu. Terus jurnalisme empati yang tadi terkait bencana itu Mas Aru menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyebut perasaan korban karena itu sangat menyinggung. Kemudian jurnalisme sebagai kontrol, ya kita sebagai jurnalis harus mempunyai kepekaan sebagai kontrol terhadap permasalahan yang ada. Gitu. Mungkin itu saja Mas Aru. Ya, tugas gimana tugas nih? Ya, tugas bagaimana? Ya, kalau gue sih simpel aja, pilih aja salah satu, jurnalisme damai, jurnalisme advokasi, sama jurnalisme apa satu lagi? Empati gitu. Jadi trial. Bray. Mungkin Pak Kendi mau ada yang disampaikan? Aku udah berganti baju. Jadi gini, untuk tugasnya itu kan biasanya nulis Iyalah. Ya. Nah, nanti dipastikan aja teman-teman mungkin bunyi tugasnya adalah gini ya, buatlah salah satu dari pilihan jenis tadi, tapi ininya sama, misalnya standar panjangnya 300 kata, kemudian persyaratan apa laginya gitu disebutkan. Kalau kita biasanya dikumpulkannya hari ini adalah diskusi dengan pembimbing, terus besok eksekusi, terus Senin udah itu teknis ya. Nah tapi soal ininya gimana tuh dari Aru, gimana tuh soal ini? Nanti boleh di-tag ke aku ya ketentuan-ketentuan. Oke. Kalau misalnya jurnalisme damai maka harus yang bentuk gini-gini gitu. Ya. Jurnalisme empati harus gini-gini. Gitu. Pak Kendi. Ya. Tadi ada salah satu pertanyaannya susah enggak? Gimana? Khusus untuk Pak Kendi katanya. Gimana? Berhubung ini Pak Kendi udah muncul di Zoom, jadi langsung aja jawab ya. Iya, kalau nggak susah aku jawab, kalau susah aku sudah jawab. Jadi ada pertanyaan bahwa kontributor itu butuh apa dari Mas Aru? Hasil rapat redaksi ya? Iya. Untuk memberikan gambaran saat mereka mau ngeliput gitu loh. Oh gitu, iya. Kita memang rapat redaksi itu tiap minggu, kemudian di grup redaksi itu tiap hari berdiskusi, bahkan tiap jam berdiskusi. Seperti sekarang sebenarnya tulisan Aru sedang ditunggu yang Abu Janda. Tapi kita culik dulu ke ruangan ini biar ini 1 jam sejak sekarang 30 menit bahkan harus muncul tulisannya. Nah,
redaksi selalu begitu ya, dinamika di grup redaksi, di rapat juga gitu. Nah, memang ada yang beberapa hal yang harus diketahui oleh kontributor gitu. Jadi nanti untuk pekan-pekan ini yang terkait dengan kebijakan redaksi, yang saya ketemukan datanya atau saya gali lagi datanya untuk bisa saya sebarkan ke teman-teman gitu. Tapi kayak kemarin kan ketika kita ngupas soal apa tuh ya? Itu sempat juga tuh di grup global kita bahas gitu. Itu salah satu yang sebenarnya kita impor dari grup kebijakan redaksi. Seperti itu jawabannya. Tapi nanti realisasi lebih jelas, lebih banyaknya ya pasti akan kita masifkan. Apalagi nanti teman-teman yang sudah, seperti saya bilang, nanti tiap hari kita akan berdiskusi keredaksian itu mau ngangkat apa kayak gitu. Pasti teman-teman yang terlibat di situ akan sangat sering kita kasih tahu. Seperti itu sih jawabannya sesungguhnya. Mungkin baik, mungkin sementara seperti itu jawabannya ya teman-teman. Nanti bisa ditanyakan lebih intern lagi kepada Pak Kendi terkait itu. Baik, mungkin cukup Mas Aru. Terima kasih loh, kau sudah membantu banyak. Aku sambil mengurusi banyak di sini. Aru amazing. Ya, saya asisten. Silakan ditutup, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih kepada Mas Aru sebagai pemantik hari ini, kepada Pak Kendi selaku kepala sekolah, dan teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mohon maaf juga saya selaku asisten moderator ya. Asisten moderator apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman.